Halo. Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, kali ini kita seperti janjinya ya, seperti janji dulu kemarin tuh kita habis nonton Suzume, terus nonton lagi yang kita udah nonton Suzume 2 kali. Kita pengen ngebahas serial film-film Shinkai yang lain. Agak telat karena kebetulan kami berdua sama-sama sakit. Jadi dari sakit duluan, dari sembuh, aku yang sakit. Nah, mohon maaf teman-teman. Langsung aja kita bahasnya ke bawah ya. Dari Suzume kan udah, habis itu Tenkinoko nanti ke bawah terus. Kita sampai memang ujungnya Hatsunoko yang. Iya, kita memang sengaja membahas dari Suzume mundur ya, tidak langsung mulai dari pertama karena biar bisa lebih gampang connect dengan memori teman-teman dan nggak terlalu jauh juga ya nanti perbandingannya, karena kalau kita mau bandingkan Suzume dengan langsung film pertama dia agak jauh, jadi kita coba sebenarnya nggak perlu bandingin juga sih nanti, cuman maksudnya yang jelas Tenkinoko itu bagaimana sih. Tenkinoko atau Weathering with You itu rilisnya 2019. Itu adalah film kedua Makoto Shinkai. Kalau bahasa aku sih setelah menginjak mainstream ya. Iya. Setelah menginjak mainstream. Kimi no Nawa. Nah, ada banyak teman-teman yang nggak cocok sama ini. Ada banyak, termasuk kamu ya. Termasuk aku juga. Karena berbagai macam hal ya. Salah satunya adalah elemen bucinya kebangetan pertama. Terus ceritanya juga fokusnya nggak jelas. Kalau fokusnya nggak jelas dan apa ya, Riz? Karena stake-nya itu sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, stake-nya filmnya itu nggak begitu tinggi sebenarnya kalau dipikir-pikir kan. Jadi itu juga yang membingungkan si film ini tuh sebenarnya apa yang dipertaruhkan, apa yang dikejar dan mau dibawa kemana kayak gitu. Dan kalau buatku pribadi, nanti Daris bisa nambahin, buatku pribadi Tenkinoko nih kayak usahanya Makoto Shinkai menggunakan formula yang udah ada dari Kimi no Nawa. Kelihatan dari penggunaan musik, tempo, cutting segala macam sampai ke penyelesaian. Dan ternyata juga setelah selesai nonton film itu, aku sama temanku juga merasa kayak agak ganjel ya filmnya waktu itu. Iya. Memang maksudnya aku kalau ngelihatnya sih ini kayak Shinkai itu pengen berusaha jadi dirinya yang dulu. Pengen soalnya kan di Kimi no Nawa itu kan dia banyak dikritik dalam artian loh ini kamu yang dulu mana? Kamu dulu mana? Nah, Tenkinoko itu adalah upaya komprominya yang kemudian hasilnya di setengah-setengah. Bagaimana endingnya itu kan bitter ya? Iya. Endingnya kan bitter. Jadi kamu rela mengorbankan seluruh dunia dalam tanda kutip itu. Dalam hal ini Tokyo dan Jepang. untuk cewek, untuk cinta. Itu kan nuansanya sebenarnya positif. Tapi sendu karena kemudian banyak yang harus dikorbankan. Nuansa yang familiar lah kalau kita ngomongin karya Makoto Shinkai lah, Makoto Shinkai berkorban dan berusaha demi orang yang kita sukai atau cintai gitu. Tapi memang kelemahan utama dari Tenkinoko itu adalah kurangnya kita bisa relate sebenarnya. Bisa mengenal tokoh utama. Jadi pas sampai pada eksekusi akhirnya kita masih belum bisa sepenuhnya yakin kalau yang dia lakukan itu benar. Teman-teman apa ya? Nih karena kan fokusnya dua ya, si cowok sama si cewek. Cowok siapa namanya? Aku juga udah lupa dua namanya. Kemudian bedanya dengan apa namanya Your Name itu adalah Kimi no Nawa adalah fokusnya itu gantian. Di paruh pertama itu fokusnya ada di siapa? Mitsuha, kemudian ditaki pas pencarian. Kalau ini tuh dua-duanya datang barengan. Pertama sing cowok, habis itu ketika ceweknya datang, akhirnya belibet di sini. Nah, terus plot line-nya juga dimasukkan terlalu banyak. Ada berapa banyak subplotnya. Nah, itu kalau ngomong soal subplot, tadi ini yang aku sempat mau ngomong tadi tapi kepotong. Itu series yang membuat tuh agak susah. Bukan agak sih, cukup susah relate dengan karakter-karakter di sini itu adalah background-nya itu tuh yang kurang kuat dibandingkan dengan background karakter yang dibangun di Kimi no Nawa dan Suzume. Aku kalau mau ngomongin background ya, motivasi karakter kedua karakter ini, aku jujur juga agak mengawang-awang sih. Iya kan? Kayak misalnya si cowok ini kenapa kemudian dia pengen membantu si cewek? Ya cinta. Iya, kalau kita tahu, tapi kan kalau kita bandingin dengan
mungkin atau Taki atau siapa gitu, kita ngerti motivasinya apa. Nah, dua-dua ini motivasinya kurang lama. Shinkai itu kurang lama ngasih kita kesempatan untuk mengenal mereka berdua. Iya. Jadi ketika endingnya jebler gitu, aura bucin tanpa bucin bangetnya itu kebangetan. Makanya agak banyak yang turn off, apalagi setelah ngeliat Kimi no Na wa yang 50-50. 50-50 dalam artian bisa menyelamatkan Anu tapi kemudian mereka bertemu lagi. Iya. Nah, kalau Tenkinoko itu kayak getir banget lah. Kalau untuk ukuran anak SMP, keputusannya itu mungkin menurut banyak orang itu terlalu tolol. Iya, bukan terlalu tolol sih, emang nggak bisa mikir aja sih. Ya, tapi Kan? di satu sisi itu juga menarik. Bahwa ada beberapa yang bilang bahwa Tenkinoko itu vibe-nya enak. Ketika kita menonton, kita tuh bisa ke bawah sama vibe petualangannya. Ya. Jadi bagaimana si cowok ini dia jalan terus kemudian ketemu bukan coming to age, tapi bagaimana dia akhirnya sebagai seorang remaja gagal. Ya, oke. Jadi ada banyak juga yang relate. Jadi memang ngomongin Shinkai, seberapa besar kamu bisa nikmatin filmnya adalah seberapa besar kamu bisa relate sama karakternya. Oke. Kalau yang bisa relate sama karakter utamanya, Tenkinoko mungkin akan jadi pengalaman yang berbeda. Karena emang vibe-nya vibe petualangan. Iya, Bukan petualangan ya, opo ya istilahnya. Yo anu sih, apa bahasanya ya? Ya kayak anak-anak baru beranjak remaja lagi sedang mengeksplor lah. Karena dari SMP kan Iya. SMP. Dan anu kan, ya ini salah satu background karakter si cowok yang tipis-tipis ada dia kan kabur dari rumah. Iya, itu dia. Si cewek juga sebenarnya. Makanya ada sebenarnya kelemahannya tuh banyak, tapi menurutku nggak sampai bikin film ini unwatchable. Enggak. Karena ya Secara teori bagus soalnya filmnya. Konfliknya ada, resolusinya ada, dan kemudian ini masih Shinkai memasukkan elemen-elemen budaya. Kalau pada saat di sini tuh pawang hujan ya. pawang hujan. Bedanya kan di sana cantik, imut. Anak kecil. Terus kemudian grafisnya, udahlah kalau ngomongin Shinkai grafis itu tidak Kita sudah tidak usah dibahas lagi. Karena jelas, apalagi nonton di bioskop jelas sangat cukup bagus. Cuman bedanya aku agak tidak tertarik dengan mitologi yang ada di baliknya. Berbeda dengan di Your Name yang aku cukup tertarik dengan mitologinya. Komet dan lain sebagainya. Gitu. Tapi di sini tuh naga dan aku enggak convince kalau itu menarik aja. Anu sih, mungkin bahasa yang tepat ini berasa jadi kayak dua hal yang terpisah aja sih kalau buatku pribadi. Apa? Elemen mitologi dengan ya, konteks ceritanya nggak bisa blend. Nggak bisa blend. Sebenarnya salah satu yang paling besar menurutku bikin filmnya nggak fokus adalah subplotnya kebanyakan. Ada pistol, ada itu. Oh iya, betul, pistol ya. Nah, itu nggak perlu sih, nggak perlu. Tapi aku nggak ngerti apakah ada sesuatu di Jepang pada saat itu yang bikin Shinkai merasa perlu untuk memasukkan elemen itu. Karena Shinkai Post Your Name itu adalah Shinkai yang punya agenda. Ya agenda dalam artian di sini teman-teman bukan agenda pribadi, tapi agenda publik. Agenda ngomongin diskurs wacana apa yang lagi ada di Jepang lah waktu itu. Cuma nggak ngerti itu ya, makanya alasan dia memasukkan elemen-elemen lainnya itu. Mungkin mungkin bahasa yang aku pikir bisa mewakili istilah yang bisa mewakili untuk film Tenkinoko adalah filmnya kali ini terlalu urban. Iya maksudnya. Dibanding Kimi no Na wa dan Suzume. Terlalu urban iya. Selalu rame backgroundnya, kotanya, Tokyo-nya. Iya, mungkin. Rame. Jadi ada elemen pistol, ada elemen kabur dari rumah, elemen masyarakat dan lain, dia ramai backgroundnya. Shinkai lebih banyak ngabisin waktu di background dibandingkan di karakternya. Berbeda sama film-film yang sebelumnya yang dia tuh lebih banyak ngabisin waktu di karakternya ketimbang di background ceritanya. Yang kemudian itu disempurnakan di Suzume ya. Background sama karakternya tuh berjalan seimbang. Iya. Kayaknya itu aja sih ya obrolan kita soal Tenkinoko atau Weathering with You. Aku butuh minum deh kayaknya. Iya, ntar gampang-gampang. Nah, habis ini kita selanjutnya tuh kan kita akan bahas ke bawah Your Name, habis itu Kotono Haroniwa, Children Who Cast Voice, Hoshio Kodomo ya, aku lupa judul bahasa Inggris. Terus sampai terakhir lah The Voice of Distant Star.
Oke, itu aja. Heeh. Unek-unek kita soal Shinkai. Heeh. Kalau ada teman-teman yang tidak setuju, silahkan. Silahkan. Kalau Kalau mau ada yang setuju, iya, kalau mau apa? ngobrol Ayo kita diskusi. silahkan Ayo kita didiskusikan di diskusikan. kolom komen dan nantikan konten-konten kami berikutnya untuk membahas karya-karya Makoto Shinkai yang lain. Thank you. Thank you teman-teman. Bye.